Kayafas sebagai boleh saya lanjut sedikit? Yohanes 11 ayat 50. Iya, 50, 51, 52, 53. Boleh saya terangkan sedikit nanti ditanggapi? Silakan. Oke. Jadi Yohanes ini ketika orang-orang banyak percaya kepada Yesus, orang Farisi mahkamah agama, imam kepala itu khawatir, gelisah mereka. Sehingga Kayafas sebagai imam besar bernubuat dan dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan, dia tidak berkata dari dirinya bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan Bani Yakub yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tidak ada nubuatan yang dari Yesaya lah, nggak ada. Imam kepala sebagai orang yang paham kitab Tanak, mereka lah yang punya kemudian kompetensi untuk melakukan apa yang ada dalam kitab mereka. Maka karena mereka benci kepada Yesus, mereka bersepakat membunuh Yesus dengan membuat nubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Jadi tidak ada untuk Kristen, tidak ada untuk Roma, nggak ada untuk Yunani, nggak ada untuk orang Indonesia. Itu alasan yang mendasar kenapa Yesus ingin disalibkan. Demikian sebentar. Sekarang begini ya. Perlu dulu Bang Sumak ketahui ya, kenapa bangsa Yahudi menyalibkan Yesus Kristus. Ya, kenapa bangsa Yahudi menyalibkan Yesus Kristus? Perlu Abang ketahui ya. Yang kedua, kenapa Roma juga, ya tentara-tentara Roma menyalibkan Yesus Kristus? Yang pertama, ya bangsa Yahudi ini, mereka sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang pertama ya, begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Terutama dia membangkitkan orang mati. Yang kedua, dia menyembuhkan pendarahan 12 tahun wanita. Yang ketiga, dia berjalan di atas air. Nah, waktu pada saat bangsa Yahudi melihat ini, mereka mulai ketakutan. Nah, sedangkan Yesus sudah mengajar di bait Allah. Jadi Bang Sumak ketahui, ya waktu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, ya dia menyampaikan firman Tuhan, ya itu menggunakan ya bahasa Ibrani yang pertama, tapi dia berbahasa dengan bahasa Aram. Jadi selama pelayanan Yesus, ya dia menggunakan bahasa Aram seperti itu. Yang pertama, yang kedua. Nah, inilah yang membuat hati orang-orang Yahudi, ya ahli-ahli Taurat merasa terguncang, ya. Merasa terguncang sehingga mereka menganggap bahwa siapakah dia? Sehingga dia begitu berkuasa bisa mengajar di dalam bait Allah. Nah, ini yang membuat bangsa Yahudi menjadi guncang ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di dalam Lukas 23 ayat 33. Mohon maaf ya. Sebentar. Mohon maaf. Mana tadi ayatnya nih? Ya. Yang pertama perlu kita ketahui ya di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa ya umat manusia. Jadi salib itu adalah kasih, bukan kekalahan. Yang pertama yang Abang Suma harus ketahui menurut keimanan kami sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus bahwa salib itu adalah bukan kekalahan. Ya, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sehingga ya kita ini orang-orang yang jadi gini. Saya sedikit dulu menyampaikan Bapak Ibu Saudara kasih untuk data, semuanya kita masing-masing punya data. Saya percaya juga Bang Suma punya data, saya juga punya data. Ya jadi gini, sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, ya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Saat kita lahir ke dalam dunia ini, dosa apa? Dosa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini adalah pemicu dari semuanya apa yang terjadi saat hari ini. Seperti itu. Nah, waktu pada saat Yesus ya disalibkan, ini adalah nubuatan dari yang Tuhan janjikan di dalam proto-evangelium. Jadi proto-evangelium itu adalah janji pertama Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya.
di Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau saudara Bang Suma mengatakan bahwa yang bangkit di dalam kubur itu iblis, ya, saya tidak akan memaksa pemahaman Bang Suma untuk bisa memahami apa yang menjadi keimanan saya hari ini. Ya, karena itu bagian daripada kepercayaan Bang Suma sebagai umat muslim. Dan saya menghargai itu pendapat saudara. Saya menghargai. Jadi kita lihat, ya, di dalam Roma 5:8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, lalu salib adalah kasih Allah, bukan kekalahan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi gini bang ya, seperti misalnya gini bang, saya kasih analogi kepada abang, ya, jika kita tidak berbuat salah, lalu kita dituduh untuk mencuri, kita sudah membela diri kita, tapi tetap orang tuduh saya pencuri. Saya harus membentuk satu penolong untuk bisa membela saya bahwa tuduhan itu tidak benar, yaitu apa? Pengacara. Pengacara itulah yang akan membela saya untuk, ya, menyampaikan kepada pengadilan bahwa saya ini adalah orang yang tidak melakukan pencurian. Seperti itu. Nah, begitu pula juga dengan Yesus Kristus. Jadi jelas di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita. Ingat, dosa yang kita warisi hari ini adalah dosa dari Adam dan Hawa. Jadi pemicu dari semuanya apa yang terjadi ini kita kembalikan kepada Adam dan Hawa. Tapi Tuhan, ya, Elohim, Bapa Sang Pencipta, Yod-He, Waw-He, dia itu tidak mau membiarkan setiap umat-umat yang dijadikannya menjadi orang yang berdosa. Karena dia begitu mengasihi. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mau setiap kita ini yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Ya, serupa dengan gambarnya. Saat kita kembali nanti masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Ya, jadi yang jelas, ya, ini menjelaskan bahwa Yesus adalah, ya, sebagai pengganti untuk menebus dosa saya dan saudara, ya. Jadi melalui karya Yesus di atas kayu salib, dia adalah satu-satunya pengganti. Dia adalah satu-satunya pembela saya dan saudara supaya kita tidak dihukum karena dosa. Ya, ada firman Tuhan menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang memiliki dosa, ya, semuanya harus melalui namanya hukuman. Setiap orang yang memiliki dosa saat mati, mereka semuanya harus dihukum. Dan tidak ada pun orang bisa menebus dirinya sendiri dari dosa. Seperti itu, ya. Lalu yang kedua kita lihat, salib sebagai pusat Injil. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah kitab para nabi yang terdahulu yang sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Iya. Oke. Apa? Bang Suma tetap berbicara menurut dengan apa pendapatnya dia. Saya juga akan menyampaikan menurut apa yang saya pahami di dalam kitab. Sekarang kita di sini diskusi hangat, teman-teman. Tidak saling menghujat, tidak saling ini. Ya, silakan Bang Suma. Saya kasih kesempatan buat Bang Suma. Oke, baik. Terima kasih banyak, ya, Ibu Riani. Jadi